Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man alama ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Anda punya masalah ekonomi, terlilit utang, gagal usaha, atau mungkin Anda sedang menghadapi penyakit keluarga, atau mungkin bagi kalau Anda kaum wanita, suami yang berpoligami, mungkin Anda stres, depresi, dan banyak lagi masalah. Bisa jadi hari ini Anda berkata, sudahlah, ini jalan buntu, saya milih untuk bercerai, saya milih untuk tutup usaha saya. Mungkin Anda juga akan berkata, mungkin ada terbetik di pikiran Anda untuk bunuh diri, bisa jadi ya. Kenapa? Karena Anda merasa ini jalan buntu. Anda sudah pikir, Anda sudah usahakan untuk solusi, namun seakan semuanya buntu. Ya, itu bisa terjadi. Saya mengakui itu kondisi yang natural. Semua orang pada titiknya akan sampai pada titik finish atau klimaks. Sampai Allah SWT menegaskan, hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Sampai pun selevel seorang rasul itu punya kapasitas, punya batas maksimal dari kemampuan untuk bersabar, bertahan, survive, atau punya kemampuan maksimal dalam kondisi beriman, percaya kepada Allah SWT. Sehingga digambarkan dalam Al-Quran, dalam ayat di atas, bahwa hatta idza stai'asa ar-rusul, sampai pun rasul itu sampai digambarkan seakan-akan mereka sudah berputus asa, sudah pesimis. Nah, justru disitulah ketahuilah pertolongan Allah itu tatkala Anda betul-betul kehabisan, sudah kehabisan energi, kehabisan solusi, kehabisan potensi, semua yang Anda miliki sudah dicurahkan, nalar sudah dikuras, semuanya mentok. Pada titik nadir inilah ketika Anda berkata, hanya satu solusi yang masih tersisa, pertolongan Allah. Hanya satu yang bisa memberi, menolong, membuka solusi, itu Allah SWT. Disitulah letak keimanan kita. Sampai pada level nadir, kehabisan cara, kehabisan akal, itu adalah kondisi alami. Sampai pun Rasul berada pada titik tersebut. Digambarkan dalam ayat ini, hatta idza stai'asa ar-rusulu, sampai Rasul itu betul-betul seakan-akan berputus asa, padahal tidak. Namun digambarkan putus asa. Kenapa? Memang sudah tidak punya harapan dalam kemampuan dia, masyarakat, potensi, nalar sudah tidak ada. Sehingga manusia betul-betul telah kehabisan semua solusi, semua alternatif yang bisa didapat. Yang ada hanya apa? Berserah diri, itulah tawakal. Saat itulah apa? Ja'ahum nasruna. Dalam kondisi itulah datang pertolongan Allah SWT. Saya ingin memberikan contoh dua saja sederhana yang sering kita dengar, sering kita baca, disampaikan dalam banyak ceramah. Nabi Musa alaihissalam ketika diburu, dikejar oleh Bani Israil, oleh Firaun beserta bala tentaranya, apa yang terjadi? Nalar manusia habis, semua potensi, semua cara sudah habis. Nabi Musa berada di pinggir laut, Firaun dan bala tentaranya yang ribuan sudah nampak di ujung mata. Sehingga sebagai manusia biasa, Bani Israil berkata, innal mudrakun, Musa, habislah pelarian kita, selesailah, berakhirlah di sini pelarian kita, sehingga kita pasti tertangkap. Mereka mengatakan la mudrakun, menggunakan lam takkid. Dalam bahasa Arab artinya pasti kita tertangkap, menggambarkan memang betul-betul sudah tidak ada tempat berlari, tidak ada cara untuk bisa selamat, sehingga pesimis yang terjadi. Tetapi disinilah obor iman itu tetap menyala pada diri orang yang beriman. Ruang solusi bagi orang iman masih terbuka lebar. Sehingga Nabi Musa dengan tegas, dengan tenang, tanpa ragu, tanpa bahasa orangnya tidak dredeg ya. Nabi Musa tetap optimis, solusi tetap ada. Tapi memang bukan beliau yang punya. Beliau tidak bisa lagi menjawab apa solusinya. Kalau kita mungkin menyaksikan, atau mungkin kita satu dari Bani Israil, mungkin kita berkata, Musa, kamu masih percaya punya solusi? Apa konkretnya? Nabi Musa sendiri tidak bisa menjawab. Sehingga jawaban Nabi Musa betul-betul menggambarkan beliau pun tidak tahu, nggak punya cara. Jawaban beliau mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayadin. Tak mungkin. Karena aku selalu didampingi oleh Rabbku. Dan dialah pasti memberi jalan keluar. Apa? Nabi Musa juga tidak bisa menjelaskan. Baru setelah itu turun wahyu. Nabi Musa diperintahkan memukulkan tongkat. Masakkah di nalar manusia? Tidak. Nalar manusia, sains, dan potensi yang dimiliki Nabi Musa tidak. Hanya satu tongkat. Nabi Musa tidak kepikir untuk membuat perahu. Tongkat dipukulkan ke laut. Juga nalar manusia, logika manusia, tradisi, sains tidak mungkin kan menjadikan lautan itu terbelah. Tidak logis, ya. Tetapi Nabi Musa berkata dengan tenang, inna ma'iya rabbi sayadin. Betul-betul yakin tapi tidak tahu. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kisah yang kedua. Beliau berusaha membuat strategi untuk menghindari kejaran Quraisy.
dengan lari ke arah yang berbeda dari kota Madinah, bersembunyi di Gua Thaur, dan beliau telah mengatur strategi bagaimana agar jejak kaki beliau tidak terbaca, dihapus oleh jejak domba-dombanya Abu Bakar yang digembalakan oleh budaknya Abu Bakar. Karena Nabi menghitung, punya strategi bahwa di dunia Arab dulu ada yang namanya qafah, orang-orang yang mampu membaca jejak kaki, bekas kaki. Nabi sudah membuat strategi itu. Tetapi kemampuan orang-orang Quraisy untuk membaca dengan menggunakan pakar-pakar pembaca jejak kaki masih bisa mendeteksi kemana Nabi SAW berada. Sehingga boleh dikata kalau kita intelijen atau pasukan Quraisy yang membunuh mengejar Nabi SAW betul-betul akhirnya menemukan di mana Nabi SAW berada. Sehingga mereka pun sampai ke mulut Gua Thaur. Ya, Gua Thaur. Nah, mereka orang Quraisy telah berdiri di depan mulut gua. Secara logika manusia ketangkaplah. Abu Bakar sebagai manusia biasa. Di sini titik diferensiasi perbedaan dengan Bani Israil. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, "Lau nadhara ahaduhum ila mawdi'i qadamihi la ra'ana." Andai orang-orang Quraisy itu yang mengejar kita itu melihat ke bawah, ke tempat kaki mereka berdiri, berpijak, kita akan kelihatan. Di sini ada perbedaan level keimanan Abu Bakar dengan keimanan sahabat-sahabat Nabi Musa. Abu Bakar tidak mengatakan kita tertangkap, berakhirlah pelarian kita, tidak. Beliau hanya berpikir sebagai manusia biasa, kita nampak, mereka bisa melihat kita. Tapi Abu Bakar belum kehabisan stok iman. Beliau tidak pesimis. Beliau masih percaya bahwa Allah masih punya segudang cara, bahkan lebih, untuk bisa menyelamatkan. Sehingga beliau hanya mengatakan, bisa dilihat, kita terlihat oleh mereka. Tapi Abu Bakar masih yakin bahwa banyak cara Allah SWT untuk walau terlihat, tapi tidak bisa ditangkap. Namun Nabi SAW, tingkat keimanan Nabi lebih sempurna, sehingga beliau mengingatkan Abu Bakar, ya Abu Bakar, madhanuka bithnaini Allahu thalithuma. Wahai Abu Bakar, apa persepsimu dengan dua orang yang selalu didampingi oleh Allah SWT? Allah menjadi pihak ketiga. Melihat pun kamu masih berpikir mereka bisa melihat kita? Tidak. Faktanya demikian. Orang-orang Quraisy itu tidak bisa melihat Nabi bersama SAW bersama Abu Bakar. Keimanan Nabi SAW lebih sempurna. Walaupun langkah kaki beliau sudah terhenti di dalam Gua Thaur, beliau tidak bisa lagi berlari. Beliau hanya duduk di tempat, tidak bisa bersembunyi, tidak bisa melawan, tidak bisa melari, betul-betul pasrah. Mau lari ke belakang mulut gua, ke kanan ke kiri tidak bisa. Hanya ada satu tempat untuk lari, yaitu ke depan, dan di depan itu ada Quraisy. Apa yang terjadi pada diri Nabi dan sahabat Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi SAW kita? Ya hanya berdiam diri. Gambaran konkret betapa pasrah. Nabi hanya pasrah. Selamat dengan apa? Tanpa upaya. Nabi tidak berusaha menutup mukanya. Nabi tidak berusaha meletakkan batu. Tetapi yang terjadi betul-betul pasrah totalitas. Ternyata orang-orang Quraisy tidak bisa melihat Nabi. Sehingga mereka akhirnya pergi, merasa tidak ada Nabi bersama SAW bersama Abu Bakar, tidak ada di tempat, tidak ada di gua tersebut, sehingga mereka mengira gua itu kosong. Allah cabut pandangan mereka, tidak dijadikan buta. Tetapi mereka tidak bisa melihat Nabi SAW dan juga tidak bisa melihat sahabat Abu Bakar. Walaupun mereka merasa masih memiliki pandangan yang sehat, bisa melihat alam semesta semuanya kelihatan. Kalau mereka menjadi buta, maka ini mereka akan mengira, oh kita disihir mungkin, sehingga berarti Muhammad ada di sekitar sini. Tapi mereka dibiar Allah SWT dalam kondisi bisa melihat, merasa sehat walafiat, semuanya dalam kondisi natural, normal, tidak ada yang aneh. Padahal itu sangat aneh. Di depan mata mereka hanya Nabi SAW dan Abu Bakar yang tidak bisa mereka lihat, yang lainnya bisa terlihat. Itulah spirit yang seharusnya ada dalam diri kita. Nabi SAW juga tidak bisa mendeskripsikan bagaimana pertolongan Allah SWT. Nabi betul-betul duduk manis, pasrah. Tidak ada upaya yang dilakukan Nabi SAW selain berdoa dan berserah diri kepada Allah SWT dalam kondisi ini. Nabi tidak melemparkan debu ke matanya orang-orang Quraisy, tidak. Berbeda dengan ketika perang Badar. Ketika perang Badar mulai, Nabi SAW melemparkan segenggam debu, dan setiap mata orang Quraisy dalam kondisi terkena debu. Ada upaya, karena memang ini momentumnya berbeda, momentum jihad. Tetapi dua kisah di atas seharusnya menjadi obor bagi kita, menjadi keteladanan bagi kita ketika kita menghadapi kondisi yang sulit, kondisi yang betul-betul genting. Saat itu kita berkata, sudah saya tidak punya cara lagi, kehabisan akal, kehabisan potensi, tetapi kita tidak kehabisan iman. Kita, Anda sebagai orang yang beriman, tidak boleh merasa bahwa langkah perjalanan Anda telah terhenti atau habis semua pintu dan solusi, karena masih ada pintu yang tidak pernah tertutup.
ada solusi yang tidak pernah kehabisan, yaitu solusi dari Allah SWT dan pintu Allah SWT. Teruslah ketuk pintu Allah SWT. Seberat apapun masalah Anda, pintu Allah terus boleh untuk Anda ketuk dan harus Anda ketuk. Harus Anda ketuk. Dengan itulah, dan bahkan pada saat itulah, pada titik paling nadir ketika Anda betul-betul mencerminkan kondisi seperti yang kita ucapkan dalam zikir kita, la haula wala quwata illa billah. Tidak daya, tidak kekuatan kecuali daya dan kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah betul-betul murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pertolongan itu datang sebelum waktu itu, dalam kondisi masih Anda punya bekal, Anda masih punya solusi, mungkin Anda akan sombong bahwa ya saya punya solusi, saya cerdas, saya punya modal, saya punya jaringan, saya punya network, saya punya strategi yang menjadikan Anda lupa bahwa itu ternyata betul-betul pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Anda berada pada titik paling nadir, kehabisan alat, kehabisan akal, saat itulah Anda akan mengakui bahwa ini adalah karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala.